Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman, Allahumma zidni ilman, Allahumma zidni ilman. La yatakallamuna illa ayyur rahman wa qala sawaba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberi nikmat, antara lain iman, Islam, dan sehat. Juga diberikan kesempatan usia. Mudah-mudahan nikmat ini kita diberi kemampuan agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara jamaah Masjid Naimah Al-Masyhur Izzat Salam Buluwani, kita masuk dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, bulan yang begitu istimewa, penuh keberkahan. Bulan ini Allah berikan khusus kepada umatnya Muhammad Rasulullah-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan yang tidak dilakukan oleh umat sebelum atau terdahulu, yaitu ibadah sholat dan saum Ramadan. Di mana saum Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan ada suatu bulan di mana 10 hari terakhir di malam-malam ganjil, ada suatu malam peristiwa Lailatul Qadar, yang mana jika Allah berkehendak kepada seorang hambanya, umatnya, Rasulnya Muhammad SAW, maka lebih baik daripada 1000 bulan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta Allah. Coba bacakan surat Al-Qadr 97 1-5. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai lebih banyak. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Begitu istimewanya malam Lailatul Qadar. Bahkan seorang Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah dijamin Allah, dijamin dosa-dosanya telah dihapus Allah, baik dosanya yang sekarang maupun yang akan datang. Dijamin Allah. Semaka Rasulullah rindu dia dengan malam Lailatul Qadar, begitu istimewanya. Di 10 terakhir terlebih-lebih beliau mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarung di sini dalam hadis adalah maksudnya memperbanyak ibadah di malam-malam 10 hari terakhir. Sholatul lail, ibadah-ibadah amal soleh yang lain, membaca Quran. Seorang yang telah dijamin Allah
kita tanya diri kita, yang tidak ada jaminan kita ini akan masuk surga ya Allah. Ibadah yang kita sudah lakukan, amal soleh yang kita sudah lakukan, wallahu a'lam, belum tentu apakah itu diridhoi Allah atau bahkan sebaliknya. Amal-amal itu menjadi murka Allah kepada kita. Kenapa? Karena landasannya bukan iman dan semata mencari keridhaan Allah. Ibadah yang kita lakukan, amal-amal kita yang lain hanya selain Allah kita lakukan. Maka bulan suci Ramadan ini kita diminta untuk fitrah. Apabila iman wa ihtisaban la taqabbal min dzambi. Itu maksudnya. Kembalikan iman lurusnya semata karena mencari keridhaan Allah. Maka la'allakum tattaqun, maka engkau akan mendapat nilai menjadi hambanya yang bertakwa. Kalau orang kafir sudah pasti tidak kita usah bicarakan lagi dalam surat-surat dalam Al-Quran. Mereka akan menempati neraka jahanam. Ada satu ayat yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang mengaku beriman, yaitu surat ke-88 Al-Ghashiyah ayat 1 dan ayat sampai ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin 'aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina karena bekerja keras lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas di neraka, diberikan minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri. Subhanallah. Ketika firman Allah ini disampaikan, Jibril dan Rasulullah menyampaikan ini kepada orang-orang beriman. Para sahabat bergetar, menangis, karena ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang beriman yang telah melakukan ibadah. Di sini disampaikan sudah sampai kepada berita tentang hari kiamat. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina karena bekerja keras lagi kepayahan. Yang dimaksud lagi bekerja keras kepayahan ini adalah ketika masa hidupnya sudah beribadah, sudah banyak beramal soleh, sudah banyak berbuat, tapi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna ayat 80, ayat 1, 2, 3 sampai 6 surat Al-Ghashiyah ayat ke-88, surat ke-88. Jemaah Masjid A'immah Al-Masyhur, Yayasan Izzatu Salam Budiman. Para sahabat mendengar begini bergetar. Salah satu sahabat Rasulullah, bahkan makamnya bersebelahan dengan Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menangis bergetar jiwanya. Wahai kekasih Allah, apakah aku termasuk golongan yang dimasukkan Allah dalam firman-Nya ini? Masya Allah. Sekapasitas sekali bermakom Umar bin Khattab yang telah teruji keimanan dan keikhlasannya, bergetar jiwa dan raganya.
bahkan masih mengira bahwa ayat ini ditujukan kepadanya. Lalu tanya diri kita, apa yang sudah kita perbuat untuk agama Allah dan Rasul-Nya? Maka dari itu, jangan sia-siakan. Karena itulah Rasul sangat mencintai kita sebagai umatnya. Allah tahu itu. Maka Allah memberikan dari 12 bulan, 1 bulan Ramadan. Karena Allah tahu begitu cintanya Rasulullah memikirkan kita sebagai umatnya. Bahkan Allah memberi 1 bulan yang penuh istimewa. Jika umatmu Rasul menjalankan perintahku dengan keimanan yang iman sebenar-benarnya dan semata mengharap keridhaan Allah, maka akan aku hapuskan segala dosa-dosa dan kehilafannya. Dan dalam 1 malam 10 terakhir, Allah menyampaikan dan Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah. Bersungguh-sungguhlah saudara-saudaraku, sungguh-sungguh. Kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. 1000 bulan itu sama juga kalau dikali 1 bulan, 1 tahun, 12 1 bulan, 12 bulan 1 tahun, maka 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Untuk kita melihat, kalau usia rata-rata, dipatokan Rasulullah usia 63 tahun, rata-rata 83 tahun, dan banyak saudara-saudara kita bahkan lebih muda dari itu. Allah sudah tentukan ajalnya. Maka kalau kita sungguh-sungguh, maka Jibril akan membukakan hati kolbu kita yang bersih. Sebagaimana di dalam surat 87 Al-A'la, yaitu di ayat 14, Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya, yang beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia menegakkan sholat. Sedangkan orang-orang yang tidak menyucikan diri, bal tuksirunal hayatad dunya, mereka hanya sibuk memikirkan dan memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Jamaah sidang salat zuhur yang dirahmati Allah, marilah kita sambut di 10 hari terakhir ini. Ada doa yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Kemudian kita perbanyak sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berbuat amal soleh. Karena apa? Tadi saya katakan bahwa 1 bulan Ramadan ini, 10 terakhir Allah berikan khusus karena Allah tahu sesungguhnya kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW memikirkan kita, umatnya apalagi terlebih di akhir zaman ini. Tapi banyak di kita, nauzubillah min zalik, datang bulan suci Ramadan disambut dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Sedangkan para sahabat, para kekasih-kekasih Allah ketika 3 bulan sebelum Ramadan datang, mereka sudah menyibukkan diri. Mereka sudah mempersiapkan diri menyambut bulan mulia dari bulan Rajab dan Sya'ban. Kita tidak ada sedikit pun persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pantas setelah Ramadan tidak ada sedikit cahaya berkas. Tidak ada Lailatul Qadar yang mendatangi hati dan kalbu kita.
Untuk itu, marilah bersungguh-sungguh kita lakukan ibadah semata beriman, semata mengharap ampunan Allah. Jangan mengharap yang lain, saudara-saudara. Allah sudah mengatur semua kehidupan kita. Kita tinggal berikhtiar. Jangan kita ibadah ke sini jauh-jauh, supaya ada keinginan kita biar dikabul. La haula wala quwwata illa billah. Maka di bulan suci Ramadan kita diajak untuk lurus niat, semata menyerahkan seluruhnya atas kuasa dan kehendak Allah. Doa yang diajarkan Rasulullah agar apa yang telah diberikan Allah, karena Allah tahu begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, maka Allah memberikan suatu keistimewaan kepada umat Rasulullah yang tidak dimiliki umat-umat yang lain. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Ya Allah, Engkau mencintai orang yang selalu meminta maaf. Karena itu maafkanlah aku ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Rasul akan menjadi saksi kita. Perbanyaklah doa ini. Perbanyak doa ini di 10 malam. Karena Rasulullah akan menjadi saksi kita. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tapi dengan syarat iman wa ihtisab. Dengan iman dan semata-mata apa yang kita lakukan ibadah ini, amal soleh, karena berharap ridha Allah. Mudah-mudahan di 10 terakhir ini kita dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, mengurangi nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemampuan, kekuatan agar kita benar-benar dibimbing, terpimpin, terpelihara, supaya kita benar imannya dan kita benar lurusnya semata mencari keridhaan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.